Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menyoroti kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi. Menurut Anies, kebebasan berpendapat mengalami penurunan sehingga masyarakat menggunakan istilah Wakanda dan Konoha sebagai pengganti kata Indonesia agar tak terjerat Undang-Undang ITE. Anies kembali membawa wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang dianggap membelenggu kebebasan berpendapat dan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan, karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik, karena ada hujanan kritik. Tapi ketika kritik itu mati, mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia, karena khawatir ada undang-undang ITE untuk prosesnya. Soal undang-undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncanakan untuk direvisi. Respon kritikan Anies, staf sus Mensesnek Valdo Maldini menyebut pemerintah tetap berjalan sesuai demokrasi dan bahkan mengupayakan restoratif justice di beberapa kasus terkait Undang-Undang ITE. Valdo menyebut demokrasi Indonesia tak mundur hanya karena ada Undang-Undang ITE. Memang perlu perbaikan gitu. Kalau di pick per case by case ya saya juga bisa pamer case by case sih. Saiful Mahdi di Aceh misalnya Bang Iqbal. Jadi apalagi upaya restoratif justice yang juga disampaikan Presiden, pemerintah untuk kita menyelesaikan permasalahan terkait ITE ini gitu. Dan kita sedang berprogres kok. Jadi ya we are doing on the right way lah. Kalau seandainya pengen dirubah ya kita mundur lagi nih. Istilah Wakanda dan Konoha kerap digunakan di media sosial. Ungkapan ini digunakan untuk mengkritik situasi terkini yang terjadi di tanah air. Wakanda dan Konoha merupakan wilayah fiktif yang diambil dari cerita fiksi. Penggunaan kedua wilayah tersebut kini seolah menjadi simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi karut-marut di negara ini. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah sepakat membawa revisi rancangan Undang-Undang ITE ke rapat paripurna DPR. Kesepakatan dicapai dalam rapat kerja Komisi 1 bersama Menkominfo dan perwakilan Kemenkumham. Bukan kali ini saja, pasangan Anies dan Muhaimin menyoroti soal Undang-Undang ITE dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Sebelumnya, Anies Baswedan sempat mengangkat isu ini saat dialog terbuka di Makassar. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung kebiasaan masyarakat Indonesia yang menyebut Indonesia sebagai Wakanda dan Konoha di media sosial. Menurut Anies, kebebasan berpendapat kini mulai menurun. Lalu sebenarnya merevisi Undang-Undang ITE dianggap perlu atau ini hanya bagian kritik saja terhadap pemerintah? Ataukah strategi meraup suara? Kami hadirkan perbincangannya hari ini dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Hari ini sudah ada juru bicara tim pemenangan nasional Anies Muhaimin. Sudah ada Kang Pipin Sopian. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Pipin. Sehat ya? Sehat. Dan juga melalui sambungan Zoom kita sudah ada Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, sudah ada Mbak Christina Aryani. Selamat pagi Mbak Chris. Selamat pagi Mbak Adisti, selamat pagi Mas Pipin. Revisi sedikit, saya bukan wakil sekretaris. Oke. Saya juru bicara. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Mbak Christina Aryani. Oke, kita juga masih terus menghubungi ya Kang Pipin dan juga Mbak Chris ini dari anggota tim pemenangan Ganjar Mahfud, Pak Ahmad Baidowi. Kami masih menunggu konfirmasinya. Tapi saya ke Kang Pipin dulu nih. Kang Pipin, ini kan beberapa kali bahkan sering sekali ternyata Mas Anies ini mengatakan memang ada penurunan indeks berpendapat, berdemokrasi. Bahkan semalam saya menyimak dalam acara Gagas RI yang kemudian juga disiarkan oleh Kompas TV, kembali disinggung. Kemudian katanya di media sosial warganet ini bahkan menyebutnya sebagai Konoha dan juga negara Wakanda agar tidak terjerat Undang-Undang ITE kalau mengkritik.
Ya betul, saya kira itu yang dirasakan. Kalau misalnya tadi kalau Valdo selalu itu kasuistik ya. Data statistik, kalau kita melihat indeks demokrasi memang 25 tahun ini mengalami penurunan. 10 tahun terakhir di era pemerintahan saat ini, indeks demokrasi kita menurun, indeks persepsi korupsi kita menurun, indeks kebebasan pers juga menurun. Itulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya melihat itu sebagai sebuah data statistik saja, kemudian kita lihat bagaimana kasus-kasusnya. Contoh kasusnya? Banyak kasus misalnya, Melki, ketua BEM UI misalnya. Bagaimana dia misalnya mengkritik tentang kebijakan pemerintah, tentang keputusan MK misalnya. Tiba-tiba dia, keluarganya dan gurunya didatangi oleh oknum aparat hukum misalnya. Bagi seorang Melki, saya sama-sama dari UI ya. Kami terbiasa kalau misalnya karena kita punya idealisme, maka kita terus lawan. Meskipun ada intimidasi. Tapi banyak jutaan orang, mahasiswa, mereka takut kalau berekspresi, kalau dimelkikan. Jadi ada seorang misalnya Baik Nuril, ada misalnya seorang Ustazah Kingkin. Mereka korban-korban undang-undang ITE. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Anies tentang bahwa banyak kita para konten kreator yang saat ini mereka sebetulnya gerah dengan kondisi demokrasi di Indonesia ini, ingin mengkritik caranya bagaimana? Hilangkan subjeknya. Dengan mengganti apa? Dengan mengganti kata Konoha dan Wakanda. Jadi itu adalah cara cerdas para konten kreatif untuk mengkritik pemerintah agar tidak tapi terjerat tidak terjerat kasus korupsi atau tidak terjerat kasus pidana. Dan saya kira itulah yang kita lihat dan ke depan yang Pak Anies kenapa selalu menyuarakan itu, karena kebebasan berekspresi ini akan menjadi modal visi misi program ke depan Indonesia adil makmur untuk semua. Itulah sebetulnya kenapa yang ingin kita hadirkan adalah bagaimana kita ingin kebebasan berekspresi ini menjadi vitamin pembangunan nasional, tidak membangun dengan ketakutan yang selama ini mohon maaf, kalau demokrasi kita sehat, tidak ada intimidasi kepada aparat kalau misalnya di satu daerah dia tidak menang kubu capresnya. Kalau demokrasi kita sehat, tidak ada satu pengusaha pun yang mereka takut untuk menyumbang ke salah satu capres karena akan dipersoalkan pajak dan sebagainya. Jadi kebebasan berdemokrasi ini, saya ingin berbicara kepada masyarakat, terutama kalangan menengah, mahasiswa. Saya kira kalau misalnya saat ini merasa bahwa kebebasan berekspresi ini menjadi persoalan kita, kebebasan pers kita juga menjadi persoalan, maka saatnya memang perubahan. Dan Pak Anies ingin menunjukkan, beliau ketika menjadi gubernur DKI, banyak yang memfitnah, banyak yang mengkritik, tidak ada satupun orang DKI atau di luar orang DKI yang dikriminalisasi, yang diadukan secara hukum kepada aparat hukum. Oke, kalau menurut Kang Pipin ini tidak hanya sekedar statistik saja, kemudian ada beberapa kasusnya juga. Melihat ini kemudian Pak Anies juga mengatakan indeks demokrasi kita turun, kemudian indeks berpendapat kita turun. Mbak Kris, Anda sependapat soal ini? Oke, pertama-tama saya mau sampaikan dulu, ini bukan sesuatu yang baru. Jadi Undang-Undang ITE itu kan tahun 2008, kemudian dilakukan revisi pertama tahun 2016. Ternyata dalam perjalanannya kerap ditemukan ya, kami di DPR RI, di Komisi 1, jadi kami paham betul soal ini. Banyak juga masukan, baik dari masyarakat, bahkan dari daerah pemilihan saya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga warga setiap kali misalnya ke rumah sakit Mbak. Lalu kemudian mendapatkan pelayanan yang kurang optimal. Nah mereka tuh ketakutan gitu untuk sharing di WA group dengan sahabat-sahabat misalnya. Karena berpikir ada Undang-Undang ITE yang kemudian bisa menjadi halangan ya ketika seseorang mengungkapkan pendapat. Lalu dari kalangan jurnalis juga banyak masukan-masukan ke kami juga. Kami adakan juga kan rapat dengar pendapat umum untuk menampung masukan-masukan. Tadi diangkat juga kasus Baik Nuril ya, waktu itu di NTB, di Lombok, itu juga salah satunya seperti itu juga. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Lalu sejak tahun lalu sudah dikemukakan ya, kami juga mendengar pemerintah kemudian berupaya mengatasi ini dengan mengeluarkan SKB, surat keputusan bersama. Ada 3 pihak di situ, ada Kapolri, lalu ada Jaksa Agung dan juga Menteri Kominfo. Tujuannya apa sih? Untuk memberikan guidance
terkait dengan pasal-pasal di existing Undang-Undang ITE yang dirasakan menimbulkan perbedaan pemahaman, menimbulkan multitafsir seperti itu. Nah, ini berjalan, tapi kemudian masyarakat juga tetap ingin ya agar tidak ada lagi lah perbedaan pendapat, sehingga undang-undang juga kan dirasakan kedudukannya dalam hierarki. Peraturan perundang-undangan kita kan ada di bawah SKB, di bawah undang-undang gitu. Jadi pasti lebih prevail yang undang-undang. Sehingga kemudian digagaslah revisi Undang-Undang ITE sejak surpresnya itu diterima DPR RI tahun lalu, Mbak. Dan pembahasan sendiri di Panja itu dimulai sejak November. Setelah 14 kali melakukan rapat, akhirnya kemarin ya, kemudian disetujuilah revisi Undang-Undang ITE selain mengatur hal-hal yang selama ini dianggap problematis ya, menimbulkan perbedaan pemahaman, multitafsir dan lain-lain. Undang-Undang revisi kedua, Undang-Undang ITE ini juga mengatur beberapa hal baru. Antara lain perlindungan anak ya terhadap paparan sistem informasi yang ya tidak berpihak pada anak, jadi ada verifikasi dan lain-lain. Jadi sebetulnya dengan revisi undang-undang ini perbedaan pemahaman tadi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kalau sekarang juga misalnya orang mudah sekali ya mengadukan orang lain, bahkan mungkin bukan dia korban tapi merasa tidak suka dengan adanya suatu pengaduan, dia kemudian bisa mengambil standing untuk mengadukan orang lain. Nah, di undang-undang revisi ini tidak demikian. Korbanlah yang bisa mengadukan dan bukan badan hukum. Jadi nggak bisa tuh yayasan, PT dan institusi lain kemudian ujuk-ujuk mengadukan. Oke, kan kita juga banyak sekali anggapan yang mengatakan Undang-Undang ITE ini bisa disebutkan pasal karet begitu ya, dalam tanda kutip ya. Bahkan banyak di warganet di media sosial yang mengatakan bahwa ketika mengkritik menggunakan kalimat, dirubah kalimatnya menjadi negara Konoha, Wakanda. Tanggapan Anda atau jawaban Anda soal ini? Ya, kalau itu saya pikir lebih merupakan satir ya Mbak ya. Karena bukan spesifik menuju seseorang. Ketika kita bicara soal pasal karet, perbedaan pemahaman, multitafsir, itu harus spesifik. Misalnya saya di sini, saya menyerang Mbak Adisti gitu ya. Nah, itu berarti kan Mbak Adisti bisa. Atau saya menyerang suatu institusi. Tapi ketika saya menggunakan suatu analogi negara anta beranta, itu sebetulnya lebih merupakan satir. Jadi tidak person yang ini. Kalaupun ada yang keberatan dengan kata-kata misalnya Indonesia. Nah, sekarang memang pasal yang existing memungkinkan ada masyarakat yang tidak suka dengan masyarakat lain, itu bisa mengadukan. Tapi nantinya dalam revisi ini itu sudah tidak demikian lagi. Kita justru ingin agar ekosistem ruang digital ini sehat ya. Kita memberikan kebebasan bagi orang untuk berekspresi, menyatakan pendapat. Tapi tentunya tetap dengan santun loh Mbak ya. Jadi jangan ruang digital ini kemudian jadi ruang hujat menghujat. Betul. Kritik itu harus konstruktif ya. Kita semua ini satu bangsa, satu negara. Jadi ruang yang kondusif untuk menyampaikan pendapat ini tentunya harus terus kita jaga. Oke, kritik memang tetap harus bisa yang membangun begitu ya, kritik yang membangun. Betul. Tapi kalau kata Mbak Christina tadi, ini bukan hal baru sebenarnya Kang Pipin. Ya, saya kira revisinya kan belum disahkan di paripurna ya. Ini masih belum final ya, dan saya kira setelah hampir 10 tahun pemerintahan ini berjalan dan kita sudah merasakan korbannya banyak, tapi perubahannya baru bisa dilakukan di akhir pemerintahan. Saya kira ini tentu ya, setelah korban banyak dari Undang-Undang ITE ini, sudah beberapa kali kami dari PKS itu mengajukan supaya segera dilakukan revisi Undang-Undang ini. Gitu ya. Jadi saya kira itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kira tadi memang kata santun ini mudah diucapkan, tetapi memang sangat berbeda antara santun yang satu dengan santun yang lain. Tetapi memang capres kami memandang ya, kalau kritik sampaikan saja. Urusan yang memberikan kritik mau santun atau tidak, memang yang penting sampai pesannya itu. Jadi memang kebebasan berekspresi ketika dibatasi dengan kata santun, maka memang disitulah memang orang tuh punya standar yang beda-beda. Memang kayak kita, saya orang Sunda misalnya, ya santunnya saya memang misalnya lembut begitu. Tapi beda dengan di daerah lain, misalnya lebih keras gitu. Jadi saya kira poinnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita ingin perubahan ke depan ya, saya kira kita ingin 14 Februari nanti adalah memang kita ingin pemilu yang menggembirakan, riang gembira.
saya setuju. Tapi jangan sampai di belakang kata itu intimidasi terjadi kepada aparatur sipil negara, kepada aparat penegakan hukum, kepada para pengusaha, sehingga mereka tidak bebas untuk mengekspresikan bahwa mereka itu sebetulnya ingin mendukung calon A misalnya, tetapi mereka tidak bisa melakukan itu karena ada intimidasi. Jadi sekali lagi saya kira demokrasi kita sehat kalau apa yang di depan, panggung depan dan panggung belakangnya sama. Jangan berdramaturgi. Saya kira tentu saya kira berharap ya, mudah-mudahan kita melihat ya bagaimana kita berharap hukum itu menjadi panglima. Kekuasaan itu diatur oleh hukum, bukan hukum. Bukan kekuasaan itu diatur oleh hukum, bukan hukum yang diatur oleh kekuasaan. Saya kira fenomena keputusan MK sekali lagi menunjukkan bahwa segala sesuatu politik ini kalau memang sudah tidak normal, maka yang akan terjadi chaos. Dan kalau publik saat ini tidak berani menyampaikan pendapatnya, maka 14 Februari. Maka kenapa kami sampaikan karakteristik pemilih Amin mayoritas adalah merahasiakan pilihannya. Tetapi survei melihat bahwa ternyata mereka akan menentukan pilihannya di 14 Februari nanti di TPS. Oke, Mbak Kris, tadi kan disebutkan kata Kang Pipin, kenapa baru sekarang ya setelah di akhir-akhir pemerintahan setelah 2 periode baru akan ada merevisi Undang-Undang ITE ini. Kalau menurut Anda sebagai juru bicara pemenangan Prabowo Gibran, dari Prabowo Gibran sendiri sebenarnya pasti tidak anti kritik atau seperti apa? Ya Mbak, di sini kan negara demokrasi ya, jadi kritik itu asal konstruktif ya oke. Tapi makanya ini PKS juga ada di dalam panja Pak Pipin ya, jadi juga ikut pembahasan dari awal. Nah yang perlu dipahami adalah yang kita tangkap ya, seringkali pasal karet ini kemudian dipakai sebagai alat, misalnya antara masyarakat juga bisa. Satu orang tidak suka dengan orang lain lalu menganggap oh ini saya dicemarkan nama baiknya lalu diadukan dan lain-lain. Nah inilah yang terjadi juga di masyarakat ya. Sehingga kita anggap ini harus diperbaiki. Jangan kemudian satu pasal dalam undang-undang ya yang tadinya tujuannya adalah bagus. Nggak pernah Mbak ada legislator bikin undang-undang yang kemudian agar bisa menimbulkan masalah di tengah masyarakat, itu pasti bukan menjadi tujuan ya. Tapi ketika terjadi suatu ekses dari perumusan kata, dari narasi, nah itu fakta yang harus segera diperbaiki. Dan revisi ini kan pertama dimulai merevisi undang-undang itu bukan seperti membalikan tangan. Ada 9 fraksi di dalam DPR RI. Untuk mendapatkan kesepakatan di antara mereka aja itu menjadi satu hal. Lalu kemudian kita harus duduk dengan pemerintah juga. Lalu setiap komisi di DPR RI hanya bisa membahas satu undang-undang dalam satu masa. Jadi ketika ada undang-undang lain, kami waktu itu sibuk dengan undang-undang pelindungan data pribadi yang juga memakan waktu. Nah ini jadi harus selesai satu dulu, baru kita bisa move on. Itu memang suatu pakem ya yang ditetapkan di DPR RI agar semua bisa fokus kepada undang-undang yang sedang dibahas. Mbak Christine lupa saya kira. Gimana? Mbak Christine lupa bahwa nah saya pemerintah, bicara soal Komisi 1, ini lagi giliran saya bentar ya. Jadi tunggu dulu Pak Pipin. Oh baik, Anda. Saya lanjutkan, silakan. Nah satu hal lagi Mbak, kita kan juga tidak ingin kemudian orang tetap bisa saling memfitnah atau apa ya. Jadi kita tentukan juga dalam revisi ini bahwa ketika seseorang menuduhkan sesuatu hal tapi kemudian dalam perjalanan tidak bisa dibuktikan, maka orang yang dituduh tadi juga bisa melaporkan yang bersalah tersebut atas fitnah. Jadi ini sebetulnya untuk menjaga sehatnya iklim, Mbak. Jangan sampai kemudian ada saling lapor lagi. Jadi orang tuh sebelum melaporkan juga dia harus berpikir keras. Apakah saya punya dasar yang cukup? Apakah saya memang benar-benar dirugikan? Seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan nanti paripurnanya ini kira-kira minggu depan ya. Jadi persetujuan tingkat 2 dan setelah itu 30 hari jika tidak diundangkan maka otomatis berlaku sebagai undang-undang. Oke, rapat paripurna akan berlangsung pada pekan saya ingin nambahkan bahwa Mbak Christine memang menyampaikan proses yang lumayan kompleks di DPR RI. Tetapi Mbak Christine lupa bahwa Presiden itu punya Perpu. Jadi punya hak otoritatif untuk melakukan perubahan undang-undang kapanpun. Tanpa harus misalnya nanti konsultasi, nanti setelah disahkan baru bisa diajukan ke DPR. Jadi saya kira disinilah ya, kalau memang goodwill ya, itikat baik pemerintah kita. Sejak awal misalnya melihat bahwa banyak korban-korban yang terjadi, maka bukan dengan partikular approach, tapi memang melihat undang-undang ini bermasalah, maka Perpu bisa dikeluarkan begitu. Dan seharusnya memang kalau menurut Anda memang harus ada peran dari Presiden juga. Kalau katakan PKS, kami hanya 58%, sangat minim.
ya. Tapi kalau misalnya mau cepat, leadership di sini sangat penting. Makanya kenapa Pak Anies yang berbicara, beliau sebagai calon presiden, maka dia akan merubah, bukan dengan cara misalnya sekedar mengajukan ke DPR, tetapi beliau bisa menggunakan Perpu itu. Jadi menurut saya goodwill ya, ketika kita melihat banyak proses ini sangat rumit di DPR, kemudian tidak membalik sebelah tangan, maka kita punya presiden di mana Presiden SBY bisa melakukan perubahan terhadap undang-undang pilkada waktu itu, padahal sudah disepakati di DPR, tetapi Perpu diturunkan, maka itu terjadi. Itulah yang kita harapkan sebetulnya. Ketika pemerintahan saat ini melihat undang-undang ITE ini menyebabkan banyak korban, maka Perpu diturunkan, maka perubahan itu yang terjadi. Itulah maka Anies Baswedan mengusung perubahan untuk persatuan. Oke. Kita nanti akan berbincang juga Mbak Christine dan juga Kang Pipin dengan pemerhati media sosial. Sebenarnya memang betulkah warganet setakut itu kemudian mengeluarkan pendapatnya sampai-sampai harus menggunakan kalimat Konoha dan juga negara Wakanda? Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kita akan bahas usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, melanjutkan diskusi kita di pagi hari ini. Sudah ada Kang Pipin Sopyan di studio dari juru bicara tim pemenangan Anies Mohaimin, dan juga ada Mbak Christina dari juru bicara tim pemenangan Prabowo Gibran, dan juga ada pemerhati media sosial Mas Enda Nasution telah bergabung bersama kami. Kita masih membahas soal bagaimana calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang kemudian membahas soal kebebasan berpendapat, kemudian juga indeks demokrasi yang kemudian menurun. Saya langsung ke Mas Enda dulu sebagai pemerhati media sosial. Apa yang Anda baca ini di media sosial? Karena kita melihat warganet ketika ingin mengkritik pemerintah begitu ya, menyebut mengganti kalimat dengan kalimat negara Konoha, Wakanda untuk menghindari jeratan undang-undang ITE. Apa yang bisa Anda jelaskan soal ini, Mas Enda? Iya, undang-undang ITE ini kan sebenarnya memang problematik ya sejak diturunkan tahun 2017. Tadi yang disebut sama Mbak Christine Prita Mulyasari itu saya dan teman-teman tuh yang membela waktu itu dengan Koen Keadilan Prita tahun 2009 ya. 2007 tadi 2009. Memang kemudian muncul revisi yang pertama sudah ada lebih baik. Kemudian sekarang saya baru baca juga ada revisi lagi. Saya rasa harusnya lebih baik lagi. Nah, kalau bicara soal kebebasan berekspresi, memang ada apa ya? Di satu sisi orang jadinya lebih aware tentang undang-undang ITE. Tapi kalau saya cermati yang paling banyak kemudian jadi problem adalah justru intimidasi horizontal gitu. Jadi antara sesama warga masyarakat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tiba-tiba saya laporin undang-undang ITE lo gitu. Jadi undang-undang ITE ini kalau kita baca datanya, nah saya juga pengen tahu datanya berapa banyak sih yang sampai kemudian ke pengadilan, lalu kemudian sampai ada keputusan bersalah dibandingkan dengan pengaduannya gitu, dibandingkan dengan konfliknya gitu. Jadi harusnya kalau kita bicara memang muncul adanya sebuah suasana yang represif misalnya gitu ya, apalagi kalau saya dulu mengalami zaman Orde Baru, ya jauh berbeda ya. Sekarang kayaknya kita secara umum walaupun secara bercanda kita bilang Wakanda, Konoha, tapi orang pejabat bisa di roasting misalnya gitu ya. Stand up comedian boleh mengkritik. Saya belum pernah dengar tuh ada orang yang sampai kemudian dituntut oleh pejabat negara gara-gara acara komedi. Walaupun memang sambil bercanda-bercanda ini para stand up comedian juga takut gitu ya, aduh nanti tiba-tiba gue hilang nih atau tiba-tiba nanti ada yang dijemput. Tapi pada prakteknya, jadi harusnya saya nggak punya datanya, tapi mungkin teman-teman yang hadir bisa mengungkap datanya berapa banyak sih setiap tahun jumlah orang yang kemudian sampai dituntut, terutama oleh rezim ya, oleh pemerintah atau penguasa menggunakan undang-undang ITE. Tapi kalau konflik horizontal, saya rasa memang tumbuh karena dalam arti gini. Pengguna internetnya makin banyak, pengguna media sosial makin banyak, konflik atau pertentangan secara horizontal juga makin banyak. Jadi memang mungkin banyak yang menggunakan kata saya tuntut loh ya pakai undang-undang ITE sebagai sebuah intimidasi gitu. Dan kebetulan yang nanya ke saya juga banyak tuh. Jadi kayak misalnya sekedar
mengeluarkan orang dari WhatsApp group, bisa nggak ya gue tuntut pakai undang-undang ITE misalnya gitu ya. Atau berkonflik cuman gara-gara berbalas komen, bisa nggak ya gue tuntut pakai undang-undang ITE. Dari dulu sebenarnya undang-undang ITE sebagai sebuah tataran hukum adalah harusnya sebagai last resort untuk menyelesaikan konflik. Ada etika, ada norma, nah itu dulu yang harusnya digunakan, baru kemudian tidak ada jalan keluar, oke kita maju ke ke pihak aparat hukum misalnya gitu. Karena kan kalau nggak, kasihan aparat hukumnya habis waktunya cuma ngurusin masalah konflik antar warga negara aja gitu. Oke, tapi kalau dari Anda, Mas Enda, Anda melihat kemudian setakutkah itu warganet untuk mengkritik pemerintah di media sosial sampai-sampai harus kemudian menggunakan kalimat pengganti begitu? Nah, kalau di media sosial ya, kalau dicermati tiap hari banyak banget kritik sama pemerintah dan bebas-bebas aja. Tapi memang, nah gini, nggak bisa kita tidak bisa spesifik misalnya ya. Jadi warganet juga berstrategi nih sekarang memang ya, entah itu karena ya mau main aman aja atau memang mau main aman. Jangan sampai terjerat undang-undang ITE. Betul. Jadi tidak spesifik terhadap siapa. Lalu kemudian tidak karena di Twitter terutama di Facebook, Instagram juga tidak harus selalu menggunakan nama pribadi atau nama resmi kan ya. Dan menurut saya kritik ini sebenarnya juga dampaknya juga perlu dilihat, kerusakannya perlu dilihat kalau memang ada pencemaran nama baik gitu. Kalau misalnya akun nggak jelas lalu ngomongin tentang kita, ya biarin aja lah, nggak ada yang lihat juga gitu. Tapi kalau misalnya ada tokoh agama atau tokoh publik gitu ya, pengusaha yang kemudian mengeluarkan sebuah statement yang kayaknya memang punya reputational damage gitu yang besar sama seorang pejabat atau seorang itu ya, pejabatnya mungkin juga ini kalau dibiarin nanti orang ngerasa jangan-jangan bener nih gitu kan. Jadi saya juga harus melakukan sesuatu. Nah cuman balik lagi kalau menurut saya, kalau secara umum ya sekarang sih jauh lebih bebas tentunya kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tapi memang harus ada strateginya, harus hati-hati ya. Mungkin salah satunya harus hati-hati berarti itu Anda melihat ada ketakutan, masih ada ketakutan di situ. Nah, lebih kehati-hatian aja ya, jangan kemudian terlalu terbuka atau terlalu frontal aja. Takut sih, kalau takut kan nggak diomongin dong gitu. Kalau ini sih ngomong aja, kritik aja gitu. Cuman ya kita berstrategi aja gitu kalau mau ngomong sesuatu gitu. Kalau memang cuek dan berani ya silakan aja. Banyak juga yang melakukan yang cuek dan berani gitu. Oke. Kang Pipin, tadi dari media sosial pemerhati Mas Enda bilang sebenarnya kalau kebebasan berekspresi dan berpendapatnya jauh lebih bebas kalau sekarang, cuma lebih berstrategi aja gitu. Jadi karena Mas Enda membandingkannya dengan Orde Baru. Coba kalau membandingkannya dengan 10 tahun yang lalu di era Pak SBY, ini beda ceritanya. Dan indeks demokrasi kan turun setelah 2015. Sampai saat ini kan trennya penurunan. Jadi saya kira tadi ya. Dan iya, dari indeks demokrasi dari skornya 7,03 di tahun 2015 turun menjadi 6,71 di tahun 2022. Betul. Indeks demokrasi turun, indeks persepsi korupsi turun, indeks kebebasan pers menurun. Dan di dalam indeks demokrasi itu ada indeks kebebasan berpendapat di situ. Jadi makanya bagi kami ya melihat fenomena saat ini, ya undang-undang ITE kenapa baru dirubah sekarang? Mungkin selama ini menguntungkan juga para penguasa. Jadi kami tahu kok banyak contoh-contohnya. Haris Azhar sekarang juga undang-undang ITE. Kemarin saya sampaikan Ustazah Kinkin juga ketika mengkritik undang-undang Omnibus Law menjadi korban ITE juga gitu. Jadi saya kira ini goodwill ya. Saya kira maka apa yang akan dilakukan oleh Amin ke depan? Ada 3 hal. Pertama adalah mewujudkan hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Ini yang akan concern beliau adalah itu. Jadi memberikan nanti bagi masyarakat miskin, rentan, diberikan perlindungan hukum gratis di situ. Yang kedua adalah memberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang paling bahaya saat ini. Amin sangat melihat bahwa ada saat ini di mana dia regulator, dia juga eksekutor.
Ini yang sebetulnya menjadi ketidakpastian hukum di situ. Ada orang yang mengambil keuntungan ketika dia menjadi seorang regulator. Yang ketiga adalah memberikan kebebasan berekspresi dengan merubah undang-undang ITE. Kalau misalnya tidak selesai oleh DPR, maka peraturan pengganti undang-undang yang itu adalah domainnya, otoritasnya presiden, mungkin akan diambil oleh Pak Anies Baswedan. Jadi disitulah menurut saya leadership, ketika atasnya beres, punya pikiran yang untuk menyelamatkan, untuk mengayomi masyarakatnya, maka leadership itulah yang dibutuhkan, maka Pak Anies akan mengambil itu. Oke, itu kalau dari tim Amin. Kalau dari timnya Prabowo Gibran, Mbak Christine, silahkan. Ya Mbak Adisti, kayaknya tidak ada ya seorang capres yang salah satu sisinya ada ketidakadilan hukum bagi semua, nggak ada. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat common ya, sangat semua pasti sama. Kita ingin keadilan di mata hukum, kita ingin iklim yang kondusif dan lain-lain. Tapi saya tertarik untuk menanggapi apa yang disampaikan tadi ya, Mas, yang memang menjadi seorang pemerhati media sosial, bahwa faktanya sekarang di media sosial itu kritik ya berjalan dengan baik-baik saja gitu ya, semuanya juga bisa menyampaikan pendapat dan lain-lain. Tapi yang saya garis bawahi tadi justru ada konflik atau intimidasi antar sesama warganet. Jadi horizontal. Dan saya senang karena berarti problematika ini sudah bisa kita address dengan narasi yang kita rumuskan dalam revisi kedua Undang-Undang ITE ini. Tidak bisa main asal lapor kecuali memang dia yang dirugikan. Kalau ternyata main asal lapor tidak bisa dibuktikan, dia bisa kena tuntut balik untuk fitnah dan lain-lain. Jadi sepertinya problematika real yang saat ini dihadapi oleh masyarakat khususnya di ruang digital, karena itulah spesifik yang diatur melalui Undang-Undang ITE, bisa kami address dengan revisi yang akan disahkan dalam waktu dekat ini. Semoga menjawab ya Mas Pipin. Siap. Oke, nah itu kan kalau di Mbak Christina, itu kan kalau di media sosial gitu ya. Tadi juga dicontohkan sama Kang Pipin soal Melki yang dari BEM UI kemudian setelah mengkritik pemerintah kemudian ada dugaan mendapatkan intimidasi keluarganya. Jawaban Anda soal ini? Apakah Prabowo Gibran menjamin tidak akan terjadi? Kalau untuk yang tidak di dalam ruang digital, maka kita akan menggunakan KUHP, Mbak. Which is ya udah ada sekarang ya, yang masih yang lama tapi 2 tahun lagi akan berlaku KUHP baru. Jadi sekarang salah satu problematika, Mbak, adalah ancaman hukuman. Ketika ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka polisi bisa langsung menahan seseorang. Nah, bagi seseorang untuk ditahan itu pasti kan juga tidak tidak nyaman dan lain-lain. Nah, sekarang untuk pencemaran nama baik, revisinya itu sudah diturunkan. Bukan lagi 5 tahun, jadi kalau untuk di ITE itu 2 tahun, ini juga menyesuaikan di KUHP baru, sehingga tidak bisa main asal tahan saja. Ini seharusnya juga sudah bisa menghilangkan ya beberapa problematika main asal lapor karena bakal langsung tahan. Jadi kalau misalnya mau kemudian dieksesnya ditarik kemana-mana, ini seharusnya sudah bisa sedikit mereduksi pastinya untuk itu. Dan saya yakin ya Pak Prabowo beliau juga peduli sekali soal penegakan hukum dan lain-lain. Kita lihat aja di selama ini ya yang berjalan untuk aparat TNI dan lain-lain itu semua berjalan dengan optimal. Oke, soal dugaan intimidasi? Dugaan intimidasi itu harus dibuktikan ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya ini harus dibuktikan, jadi kita lihat saja proses hukum, kita tidak bisa masuk ke situ ya, karena kan kita harus lihat siapa sih yang melakukan, apakah betul terintimidasi, seperti apa dampak yang ditimbulkan, ini pertanyaannya lanjutannya akan banyak. Oke, terakhir saya ke Mas Enda ya. Mas Enda masih bergabung? Siap, Mbak. Iya, Mas Enda, dari segi pemerhati media sosial, evaluasi apa yang kemudian harus dirubah begitu, jangan sampai kemudian ada baik itu di media sosial, warganet bisa berekspresi walaupun memang harus tetap kritik yang membangun, kritik yang santun begitu. Apa yang kemudian harus dievaluasi di sini? Iya, by the way ini mewakili nomor 1 dan nomor 2, nomor 3-nya saya berarti ya kalau gitu ya. Ya boleh lah. Mas pemerhati. Bukan mewakili pemerhati media sosial ya. Silakan. Jadi sebenarnya, gini, tadi saya juga mencermati soal indeks demokrasi ya. Jadi salah satunya mungkin, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik sih, yang terjadi memang bukan intimidasi tapi juga ada kayak semacam keengganan orang untuk berdiskusi secara terbuka karena memang kemarin tuh sangat terpolarisasi gitu. Terpolarisasi dalam arti either kamu pendukung pemerintah atau kamu mengkritik pemerintah gitu. Dan masing-masing tuh diserang dalam arti ya mungkin dengan buzzer dan lain sebagainya ya. Sehingga males gue kritik-kritik.
bukannya intimidasi mungkin tidak secara fisik, tapi justru diintimidasi secara online juga, dibully, bahkan di-doxing gitu ya, dicari datanya. Nah itu yang kemudian bikin akhirnya orang enggan, dan saya rasa itu yang menurunkan indeks demokrasi. Jadi yang lucu, jadi sebenarnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi itu tidak resmi ancaman dari pemerintah secara langsung, tapi ada seolah-olah kayak badan-badan atau ada kayak orang-orang tertentu yang kemudian membuat kita jadi malas untuk berdiskusi secara terbuka, karena nanti dianggap lu anti pemerintah lo ya, lu anti ini. Nah, yang lucu kan sebenarnya adalah kemudian ini yang kemarin oposisi dan rezim pemerintah kan bersama nih ya sekarang gitu ya. Nah, jadi bingung nih sekarang sebenarnya di harapan Anda dari pemerhati media sosial jangan sampai kemudian ada polarisasi semacam itu. Nah, jadi menurut saya narasinya sekarang udah benar ya. Hampir semua capres-cawapres bicara soal kita harus tenang, kita harus santai, kita harus happy. Saya rasa itu juga berresonansi ke para pendukung di sosial media lah. Tapi ya juga yang nggak kalah pentingnya, saya rasa siapapun yang jadi capres-cawapresnya dan nanti terpilih juga harus memperhatikan soal literasi digital. Jadi tidak cukup nih sosial media dibuat aja sebagai alat untuk kampanye, dibuat aja sebagai alat untuk kemudian mengirimkan pesan dan lain sebagainya, tapi juga harus dibangun dan ada pendidikan secara sistematis terhadap netizen ini. Bagaimana sih norma etikanya untuk berdiskusi secara sehat, secara terbuka, dan kalau bisa memang bertukar pikiran. Kalau sekarang jadinya cuma saling serang-serang aja, tapi juga nggak ada hasilnya gitu jadinya. Jangan kemudian saling serang, kemudian juga harus ada edukasi soal literasi digital juga. Itu yang kemudian menjadi harapan kita bersama Kang Pipin dan juga Mbak Christine, supaya kemudian tidak hanya warga yang di dalam dunia nyata juga punya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, mengkritik pun kritik yang membangun dan juga kritik yang santun. Semoga tidak ada lagi buzzer bayaran ke depan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Christine, Kang Pipin, dan juga Mas Enda telah bergabung bersama kami. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.